Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menelusuri insyaallah menelusuri kehidupan dari manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebuah maksud kita, yaitu bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita mengikuti jejak-jejak langkah dari Rasulullah, sang manusia terbaik ini. Dan kita masih akan fokus untuk melihat sosok dari beliau, yaitu sebagai seorang pedagang. Satu fase yang memang terjadi dalam kehidupan beliau, saat beliau menjadi seorang entrepreneur, yang ini tentunya juga menjadi satu episode yang sangat menarik, sangat berharga di dalam kehidupan beliau, yang nanti kelak akan menjadi satu modal yang sangat luar biasa ya ketika beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari dalam pertemuan kita kali ini ada satu hal yang diberikan atau yang didapatkan, yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau menjalani satu fase, yaitu fase menjadi seorang pedagang, tepatnya tatkala beliau masih menjadi seorang yang boleh kita sebut sebagai magang, begitu ya. Beliau adalah seorang yang belajar menjadi seorang pebisnis, ikut berkolaborasi dengan pamannya. Ya, beliau menjalankan usahanya itu, dan ketika beliau menjalankan usahanya itu, menjalankan usaha pamannya tersebut, magang dalam artian seperti itu, beliau mendapatkan satu gelar, yang gelar ini merupakan satu modal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadi seorang entrepreneur, bahkan kemudian kelak ini menjadi satu modal ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Apa gelarnya ini? Beliau mendapatkan satu gelar yang kita bisa ya menemukan di dalam catatan-catatan sejarah, bahwa gelar ini tidak pernah diberikan kepada seseorang yang lainnya kecuali memang kepada beliau, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya apa? Gelarnya adalah Al-Amin, atau yang sangat dipercaya. Atau buat kita, ya bahasanya kita barangkali kita bisa menerjemahkannya sebagai orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Ya, orang yang memiliki integritas yang tinggi. Beliau ini adalah orang yang mendapatkan gelar tersebut pada saat apa? Ya pada saat beliau dalam sebuah fase, yaitu menjadi seorang pedagang. Ya, kenapa menjadi seorang pedagang? Karena di sinilah ya sebuah hal yang kita bisa potret ujiannya. Menjadi seorang pedagang ini kan kita berbicara tentang apa? Bicara tentang uang, bicara tentang modal, bicara tentang barang. Di mana kalau seseorang ini tidak memiliki sifat al-amin ini, ya akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya dalam proses perdagangannya itu. Dan ini yang menjadi sebuah proses personal branding dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dikenal jika beliau, ya ketika beliau menjalankan bisnisnya bersama dengan Abu Talib, ketika beliau berkunjung ke satu tempat, berdagang ke satu tempat, begitu kan, kita mengetahui ya, sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa Rasulullah itu kan sampai pergi ke negeri Syam bersama dengan Abu Talib ini. Nah, ketika di tempatnya beliau beraktivitas, ketika di tempat dagangnya beliau ya, nah beliau ini dikenal bahwa ketika mengelola barang, misalnya ketika mengelola modal itu, eh, orang ini ya, yang namanya Muhammad ini dikenal sebagai orang yang sangat jujur ya, dan hal ini menjadi tidak lazim ya. Tidak lazim pada zaman itu. Kenapa menjadi tidak lazim pada zaman itu? Karena pada masa itu, ini salah satu karakter jahiliyah yang perlu untuk kita ingat juga.
Ya, salah satu karakter jahiliyah itu, adalah tiadanya kejujuran. Di mana tatkala transaksi ya, mereka ini orang-orang jahiliyah ini kerap kali mengakali, misalnya mencampurkan barang yang, tidak berkualitas dengan barang yang berkualitas atau kualitasnya berbeda begitu. Sehingga kemudian ada orang-orang lah yang membeli barang itu, ya tertipulah dengan kualitasnya, disangkanya adalah kualitas paling baik, tapi kemudian ternyata tercampur dengan kualitas yang tidak baik ya. Dan ini tidak terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini pun senantiasa ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, ya, ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau kerap kali berkunjung ke pasar, ya, menginspeksi pasar, atau juga beliau berkunjung kepada para sahabatnya yang sedang berniaga, begitu. Pernah ada satu saat di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke satu, bolehlah kita sebut sebagai kios gitu ya, kios dari seorang, sahabat. Beliau, melihat bahwa sahabatnya ini menjual gandum, ya, tapi pada satu saat beliau kemudian masukkan tangannya ini ke gandumnya ini yang dijual, ternyata ketika beliau memasukkan gandumnya ini agak dalam, ya, memasukkan tangannya ke gandumnya ini agak dalam maksudnya, ternyata di bawahnya itu gandumnya tuh tidak kering gitu, artinya adalah kualitasnya kan buruk kalau gandum tidak kering ya, basah, itu turun kualitasnya. Nah, ini kemudian ditegur tuh sahabat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa engkau mencampur gandum ini? Gandum yang di atasnya, kering, gandum yang di atasnya kualitasnya bagus, ternyata di dalamnya kualitasnya buruk. Ini, kenapa?" Begitu. Nah, ini satu hal yang tentu, bisa terbangun seperti itu karena beliau juga adalah seorang pelaku bisnis. Beliau juga adalah seorang pedagang yang tetapi ketika beliau menjalani fase pedagang, menjalani fase sebagai seorang pebisnis, beliau, sangat kredibel ya, beliau adalah orang yang sangat terpercaya. Dan Al-Amin ini menjadi personal branding yang kuat, ya, yang melekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan personal branding Al-Amin itu, nah ini menjadi satu hikmah yang sangat kuat buat kita. Datanglah kepercayaan orang. Ini menjadi satu catatan penting buat kita. Barangkali ya di antara kita yang sudah menginginkan kita ini ingin memulai untuk melakukan bisnis, melakukan entrepreneur gitu ya, memulai perdagangan ataupun jasa atau apapun lah ya. Kita kerap kali banyak di antara kita berpikirnya tentang modal terlebih dahulu. Nih saya dapat modalnya dari mana gitu ya. Lalu nauzubillah min dzalik akhirnya mengambil shortcut ya, misalnya memanfaatkan utang. Meskipun utang itu tidak apa-apa, tapi untuk bisnis awal tentu tidak disarankan untuk menggunakan utang. Apalagi kalau misalnya utangnya itu nuansanya ribawi begitu, ini kan menjadi persoalan gitu. Padahal kita punya modal. Modalnya apa? Modalnya adalah kredibilitas diri kita. Tadi adalah, kalau di kasusnya Rasulullah, kalau di contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ya, memiliki personal branding sebagai Al-Amin, memiliki personal branding sebagai orang yang berintegras, yang memiliki integritas yang tinggi, beliau adalah orang yang dipercaya di tengah umat, maka modal datang sendiri. Nah, ini pelajaran penting buat kita sendiri, buat kita semuanya ya, yang ingin, menjadi seorang entrepreneur, bahwa modal itu tidak harus uang awalnya, tapi modal itu justru yang menjadi pusatnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita ini layak ya, untuk nanti orang percaya menitipkan, kapitalnya, modalnya kepada kita begitu. Ya ini menjadi personal branding tuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga datangnya modal dan berbagai tawaran, akhirnya datang tuh berbagai tawaran. Kalau tadi kan kita ceritakan bahwa ini hanya mengelola perdagangannya Abu Thalib. Akhirnya datang tuh, tawaran-tawaran dari pemilik-pemilik harta, dari sahibul mal, entah itu ada anak yatim yang, tentu mereka ini tidak mampu untuk mengelola hartanya, belum mampu untuk mengelola hartanya, ditinggalkan oleh ayahnya atau ayahnya meninggal ya. Nah kemudian juga datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka menitipkan modalnya kepada Muhammad untuk dikelola. Kenapa? Karena percaya ini orang kredibilitasnya tinggi. Dititipkanlah ya, ada anak-anak yatim, ada juga para pemilik modal yang lainnya, ada juga pebisnis yang ingin mengembangkan usahanya, itu dititipkan modalnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
ya teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada usia beliau, ketika usia beliau menginjak 20 tahun, ini beliau sudah sampai kepada puncak usahanya beliau. Ya puncak usahanya beliau di mana beliau sudah banyak ya dititipi modal oleh orang-orang yang memang mempercayai beliau dengan tadi modalnya adalah beliau seorang al-amin, beliau seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Itu di usia 20 tahun. Ya, di usia 20 tahun beliau sudah mengelola bisnisnya sendiri ya. Kalau awal kan beliau masih magang bersama dengan Abu Thalib. Nah, di usia 20 tahun ini beliau sudah mulai mengelola modal-modal dari yang lain sehingga bisa dikatakan bahwa beliau sudah memiliki bisnis sendiri begitu. Sudah menjalani bisnis sendiri. Dan pada usia ini pula diliriklah beliau oleh seorang pemilik modal yang lebih besar lagi, ya seorang yang bisa dikatakan pada saat itu adalah konglomerat pada zamannya ya. Seorang pemilik modal yang besar. Siapa itu? Namanya adalah Khadijah. Nah, Khadijah melihat nih ini ada seorang pedagang. Ada seorang pedagang yang kredibilitasnya bagus, ada seorang pebisnis yang kredibilitasnya ini bagus gitu. Dan ini sudah banyak juga orang yang percaya. Nah, sehingga Khadijah ketika melihat tentang hal ini, ya beliau menawarkan kepada sang pebisnis yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk berkolaborasi, ya, untuk berkolaborasi mengelola modal yang lebih besar lagi, mengelola usaha yang lebih besar lagi. Tadi kan meskipun ya beliau ini sudah mendapatkan titipan modal dari para anak yatim, dari orang-orang yang lain, dari pebisnis-pebisnis kecil yang lainnya begitu ya. Untuk digabungkan modalnya bersama dengan usahanya Rasulullah, usahanya beliau, usahanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tapi tidak sebesar bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha ini ya. Nah, ketika Khadijah menawarkan untuk berkolaborasi, menawarkan kepada Muhammad, Anda kelola bisnis kami, Anda kelola dagang kami ini, Anda kelola usaha kami ini ya, dengan modal yang luar biasa, dengan perputaran bisnis yang luar biasa. Ini adalah tahapan berikutnya ya. Satu tahapan yang juga menjadi sangat menarik dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.